tiga, duanya kemana kan gitu. Ternyata yang dua ini mereka tidak berani untuk melapor karena memang mungkin secara psikis dia belum bisa menerima ya Bu ya. Memang sangat berat sekali ketika korban kekerasan seksual itu bisa speak up atau melaporkan kasusnya itu nggak mudah. Bisa dengan dia takut dengan kampusnya, kedua dia juga takut atas keluarganya karena mayoritas korban itu kejadian itu tidak diketahui oleh orang tuanya. Dan bahkan yang kita dampingi pun itu juga ada yang keluarganya tidak tahu. Tapi di situ kita mencoba untuk mencoba untuk meyakinkan korban kalau memang tidak siap untuk menginformasikan ke orang tuanya, kita bisa untuk memfasilitasi untuk menyampaikan gitu. Karena memang sangat susah sekali ketika korban ini menyampaikan ke keluarganya. Next. Oke. Apa itu tindak pidana kekerasan seksual? Nah, ini syukur alhamdulillahnya tanggal 9 Mei 2022 kita ketahui bersama bahwasannya Undang-Undang TPKS ini sudah disahkan dan sudah ada pengertian dan beberapa bentuk kekerasan seksual di dalam Undang-Undang TPKS itu sendiri. Dulu sebelum ada Undang-Undang TPKS ini, seringkali kita itu kesusahan untuk apa sih pengertian kekerasan seksual. Itu saya cek di beberapa undang-undang yang bisa mengartikan itu ada di Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam lingkup keluarga KDRT itu ada. Ternyata kekerasan seksual itu juga ada di lingkup keluarga begitu. Nah, kalau dijelaskan di pasal 1 itu, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS. Jadi dia adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsurnya itu apa? Tadi ada beberapa jenis kekerasan seksual itu dalam Undang-Undang TPKS itu ada 9. Ada 9 jenis dan ada 10 jenis TPKS lainnya yang diatur di undang-undang lainnya. Karena kita kan nggak mungkin kalau di undang-undang lainnya sudah diatur terus diatur kembali di undang-undang TPKS itu nanti kan ada ketimpangan hukum gitu kan. Maka ada 10 ini yang masuk di KUHP, ada yang di undang-undang tindak pidana perdagangan orang itu ada. Kalau yang 9 ini itu ada beberapa yang belum ada di atau belum diatur, makanya dimasukkan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Next. Nah, ini ada 9 jenis kekerasan dalam Undang-Undang TPKS. Ada pelecehan seksual non fisik. Ini biasanya kemarin itu sempat ada pro dan kontra ya dengan adanya Undang-Undang TPS, katanya kalau disiul-siul gitu bisa dipenjarakan gitu kan istilahnya laki-lakinya. Kita nggak serem itu kan gitu kan. Kalau memang si korbannya ini tidak merasa untuk hal itu termasuk pelecehan, ya dia nggak akan segitu cepatnya untuk melapor gitu. Terus ada pelecehan seksual fisik, yang ini yang berbahaya, ini yang sering terjadi di lingkup kampus. Terus yang ketiga pemerkosaan kontrasepsi, ada pemaksaan sterilisasi, ada pemaksaan perkawinan, ini juga masih ada di beberapa daerah yang dimana usia anak itu masih dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak disukai sama anak tersebut. Ada yang masih anak umur 18 tahun tiba-tiba dipaksa menikah dengan kakek-kakek umur 56 tahun lah, itu juga termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Terus ada penyiksaan seksual. Ini juga sempat terjadi yang dulu viral di mana ada mahasiswa yang dia mempunyai keinginan seksnya itu lebih, jadi dia ada yang sampai
membungkus temannya pakai jari kan gitu. Terus habis itu ada yang juga beberapa itu juga ada penyiksaan sampai di silet-silet gitu kan ketika berhubungan badan itu namanya penyiksaan seksual itu ada yang terjadi. Terus ada eksploitasi seksual ini juga hampir sama dengan yang di undang-undang tidak pidana perdagangan orang. Jadi ada yang diperjualbelikan. Nah, di undang-undang TPKS ini yang sering marak di kampus ini juga bisa eksploitasi seksual. Itu juga ada di mana temannya itu dijual belikan di WeChat, gitu kan, di aplikasi gitu. Kenapa ketahuan? Atau mungkin udah gak asing dengan aplikasi WeChat? Terus yang selanjutnya adalah perbudakan seks. Dan yang terakhir ini adalah kekerasan seksual berbasis elektronik atau biasanya disampaikan adalah KBGO dari kekerasan berbasis gender online. Ini yang hal yang sebelumnya belum diatur. Jadi dulu itu sempat saya ketika menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ini susah mau pakai undang-undang mana. Akhirnya kita memakainya adalah undang-undang ITE karena itu kan masih ada terkaitan masalah elektronik ya, kecanggihan informasi itu yang juga marak di kampus-kampus terkait penyebaran foto konten yang nude ya di beberapa media sosial. Next. Oh ini kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan kampus ada dua. Yang selama saya mendampingi itu adalah kekerasan berbasis gender online, yaitu ancaman distribusi foto atau video pribadi. Ini biasanya terjadi ketika ada salah satu laki-laki dan perempuan berpacaran, ketika diputuskan gitu kan istilahnya, dia sebelum waktu berpacaran itu sangat happy sekali, terus habis itu putus, dia ada bekas foto dengan pacarnya mungkin ya, foto pribadi gitu kan. Nah itu disebarluaskan di Instagram, di Twitter, itu yang lagi marak terjadi di kampus, di beberapa kampus di Surabaya pun ada hal ini, dan ini sangat membekas sekali secara psikologis oleh korban, karena yang biasanya dia mengalami kasus ini dia nggak memikirkan orang tua dan pelaku saja, tapi ketika fotonya itu diketahui teman-temannya itu sangat sakit sekali gitu, meskipun temannya cuma melihat gitu kan, tapi secara psikologis nanti mungkin bisa disampaikan oleh dosen dari psikologis gimana gitu kan, ketika korban menghadapi seperti itu sering. Pertama kali saya nangani kasus ya ini kekerasan berbasis gender online di tahun 2017. Ternyata korbannya itu yang lapor ke saya itu cuma satu. Ketika diselidiki oleh tim cyber Polda Jatim ada 6 korban. Dan itu sempat viral waktu 2017 itu di salah satu kampus negeri di Surabaya. Yang kedua, kekerasan seksual secara fisik dengan modus menjanjikan ke jenjang lebih serius atau menikah. Ini juga sering ketika mempunyai relasi gitu kan, terus meyakinkan si perempuannya, udah aku akan yakin akan menikahi kamu gitu kan, makanya kamu yuk berhubungan sama aku gitu kan. Nah sebenarnya ada penolakan dari perempuannya, tapi dengan adanya relasi kuasa itu yang membuat korban itu tidak bisa menolak. Ada ancaman yang diberikan. Terus beda lagi ya kalau memang dia melakukan itu suka sama suka, itu tidak bisa. Tapi kalau di situ ada paksaan, ada ancaman, ada mempengaruhi secara psikologis dia sehingga membuat dia ketakutan, itu dia melakukan hal itu dengan terpaksa, itu bisa jadi kekerasan seksual secara fisik. Next. Ya. Siapa? Di sini saya bilang korban TPKS mayoritas adalah perempuan. Memang kebanyakan seperti itu.
Tapi bukan saya mendiskriminasikan laki-laki adalah pelaku ya, tapi laki-laki juga ada menjadi korban, tapi memang untuk jumlahnya sedikit sekali. Jadi laki-laki itu gimana kok bisa jadi korban? Biasanya kan pelakunya adalah laki-laki. Ini terjadi ketika dia ada di lapas atau rutan atau pondok pesantren itu sering. Saya dulu pernah wawancarai penyintas di salah satu pondok pesantren, dan pondok pesantren kan pasti dipisah laki-laki dengan perempuan gitu kan. Ketika anak itu sudah balik, dia pasti memikirkan hawa nafsunya ini sangat tinggi kan gitu. Terus gak ada perempuan yang di sekitarnya sehingga dia melakukan kekerasan seksual itu kepada sesama, meskipun dia bukan gay ya. Dia suka perempuan, tapi memang dengan situasi wilayah seperti itu akhirnya dia berhubungannya sama laki-laki, memaksa temennya gitu. Itu terjadi dan itu sama halnya seperti di rutan, di lapas. Ya nanti mungkin akan disampaikan detailnya oleh Mbaknya. Terus ada undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ini tanggal 9 Mei 2022. Ini tapi bisa dipakai ketika dia kan bisanya 9 Mei, otomatis pada saat itu bisa dipakai. Tapi kalau kejadiannya itu di Januari 2022 tidak bisa memakai ini karena tidak bisa berlaku surut ya. Jadi pakainya undang-undang kitab undang-undang pidana ataupun undang-undang ITE. Terus yang ketiga ini yang terbaru, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Ini yang sasarannya adalah di sekolah-sekolah madrasah, aliyah, terus pesantren itu. Beliaunya hampir sama seperti Permendikbud, karena kalau Permendikbud kan wilayahnya hanya perguruan tinggi gitu kan. Kalau ini dari Kementerian Agama ini dari mulai sekolah dasar yang itu sekolah Islaman itu sampai ke pondok pesantren itu diatur di sini karena memang tahun 2021 2022 itu banyak sekali korban-korbannya itu malah teman-teman yang ada di pesantren gitu. Karena kita ketahui sendiri pesantren itu beda dengan kayak kita kuliah di kampus-kampus sekarang ya, siapapun bisa akses. Tapi kalau pondok pesantren itu kan sangat inklusif sekali ya. Paling yang punya akses adalah keluarga. Dan kalau kita mau, terutama kalau kampus-kampus biasanya ada orang riset datang ke kampus terbuka gitu kan. Tapi kalau pesantren itu sangat inklusif dan itu akhirnya yang menjadi ketika ada kekerasan seksual di dalam kampus itu tidak kebuka kasus itu, baru kebukanya itu nunggu beberapa tahun. Seperti halnya kayak kasus yang saya dampingi, kasus Jombang itu sama sekolah Selamat Pagi Indonesia itu kan juga gitu. Dia sekolah ya kalau Selamat Pagi Indonesia dia sekolah yang boarding school ya, inklusif sekali, dia sekolah yang internasional. Tapi di situ banyak terjadi kekerasan seksual. Bahkan pelakunya sekarang sudah dihukum 15 tahun penjara gitu. Tapi pelakunya melakukan banding tapi hasil bandingnya belum keluar. Kalau yang sekarang ini kita fokus di kasus Jombang, di kasus pondok pesantren Sidikiyah itu yang sekarang lagi proses persidangan. Kemarin itu agendanya adalah pledoi dan hari ini juga lanjutan jawaban dari kejaksaan. Itu sangat menstigma korban banget, bahkan judul pledoinya itu lucu, disebut ketika pelapor menjadi pelapor. Nah, jadi korban ini distigma menjadi pelapor gitu, padahal dia itu bukan pelapor pada umumnya merebut istri anak kiai gitu kan, tapi dia itu adalah seorang santri yang diperlakukan seperti itu saya kira itu sangat apa ya istilahnya merendahkan martabat dari santri-santri di sana. Terus next mas. Nah, apa sih definisi dari kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek 30 tahun 2021 ini? Jadi setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh,
dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan secara psikis dan atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Jadi yang kita ketahui bersama adalah relasi kuasa yang terjadi di perguruan tinggi ini, contohnya dosen dan juga mahasiswa. Itu biasanya ada beberapa dosen memang yang mengajak bimbingan skripsi gitu ya. Tapi dengan dalih ingin merayu, ingin mendekati, itu biasanya diajak bimbingan keluar kampus. Nah, di dalam Permendikbud ini tidak diperbolehkan untuk dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan akademik di luar kampus. Gitu. Next. Nah, biasanya teman-teman tahu ya bahwa kalau memang tentang tanpa persetujuan itu menjadi unsur untuk dianggap pelecehan seksual. Nah, apa aja sih yang dianggap tidak sah jika dilakukan pelecehan seksual itu? Ada 7 jenis. Yang pertama dianggap di bawah umur. Nah, usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, posisi terancam. Jadi di sini posisi korban adalah diintimidasi, dimanipulasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada under influence, di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan narkoba. Saya juga pernah menjumpai gitu ya beberapa kasus karena memang saya kebetulan juga aktif di organisasi eksternal gitu dan saya juga pernah mendampingi beberapa kasus terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan, tapi dengan dalih sama-sama mabuk gitu teman-teman. Jadi sulit ya kalau memang mengontrol diri kalau memang dalam pengaruh obat-obatan, alkohol dan juga ketika tidak sadar atau mabuk gitu. Kemudian yang keempat tidak sadar atau sehat, sedang sakit dan tidak sadar akibat tertidur gitu. Kemudian yang kelima rentan, memiliki kondisi psikis atau psikologis yang rentan. Yang keenam ada tonic immobility atau mengalami kelumpuhan sementara. Biasanya teman-teman seperti disabilitas itu yang nggak bisa jalan, kemudian nggak bisa berpikir jernih atau IQ-nya kurang, itu bisa rentan mengalami kekerasan seksual. Kemudian yang ketujuh ada shock, korban mengalami kondisi yang terguncang. Next. Nah, ini beberapa bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan di Permendikbud pasal 5 ayat 1. Yang pertama ada kekerasan berbentuk verbal. Kekerasan yang berupa ucapan yang sengaja dimaksud untuk melecehkan. Nah, teman-teman ada yang bisa ngasih contoh nggak kekerasan verbal itu kayak gimana? Yang bisa nggak? Oke, mungkin saya kasih contohnya ya. Kekerasan verbal itu mungkin body shaming, kemudian mengucapkan atau merendahkan kayak ini misalnya ya. Kamu kok elek banget sih bodimu loh, gila nih lo. Nah, biasanya itu kata-kata seperti itu yang sering terdengar di teman-teman sebaya gitu ya teman-teman. Kemudian kekerasan non fisik, pernyataan, gerakan tubuh atau aktivitas yang tidak patut ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaan. Gitu. Kemudian yang ketiga ada fisik, kekerasan fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksual atau kesusilaannya. Nah, kasus seperti ini sudah masuk ke dalam laporan Satgas. Kasusnya itu si korban merasa direndahkan dengan memegang pundak, kemudian memegang alat vital korban. Itu contoh kasus yang sudah masuk di Satgas PPKS Infak Surabaya. Kemudian, secara daring atau bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Memang per hari ini di Satgas PPKS Infak Surabaya masih belum menjumpai atau masih belum menerima laporan KBGO gitu ya. Dan harapannya jangan sampai ini terjadi. Tapi sepanjang pengalaman saya di ekstra kampus memang banyak sekali gitu kekerasan KBGO.
revenge porn gitu ya. Jadi si korban ini diancam untuk disebarkan foto nude-nya atau video dia seperti itu hanya karena untuk tidak mau diputuskan. Kayak gitu teman-teman. Itu namanya KBGO, kekerasan berbasis gender online. Next. Nah, ini ada banyak gitu ya, sudah dijelaskan secara rinci mengenai bentuk kekerasan seksual yang ada di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 melalui ayat 5 pasal 2. Yang pertama, menyampaikan ujaran mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Gitu. Kemudian yang kedua ada memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, biasanya ini terjadi di jalan-jalan umum gitu teman-teman. Pasti teman-teman juga ada beberapa cerita teman-teman atau teman-teman sendiri mengalami yang di kita juga kan ya. Jadi ada seorang pengendara motor gitu lagi melihatkan alat vitalnya tanpa persetujuan korban. Itu banyak sekali terjadi. Dan saya juga pernah menjadi penyintas gitu ya, kekerasan seksual yang jenis kedua ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual. Nah, pada poin ini sudah ada contoh case yang masuk di Satgas PPKS. Jadi si korban ini dirayu oleh salah satu oknum gitu ya, dirayu untuk mau melakukan apa yang disuruh oleh oknum tersebut. Kemudian yang keempat ada menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Jadi misalnya nih, aku natap si Maul gitu ya, natap gitu terus Maul itu nggak nyaman gitu. Itu sudah menjadi bentuk pelecehan seksual gitu teman-teman. Next. Nah, yang kelima ada mengirimkan pesan lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Nah, ini biasanya terjadi di WA group gitu ya. Teman-teman pasti tahu ada stiker-stiker yang berbau seksual. Kemudian ada juga kasusnya, jadi teman-teman itu apa ya, melecehkan secara seksual gitu. Bahasanya itu bahasa seksual di WA group. Kebanyakan seperti itu case-nya. Kemudian mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto atau rekaman audio visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, ini biasa disebut KBGO gitu teman-teman. Kemudian mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Yaiza gitu ya. Kemudian next. Nah, ada yang selanjutnya menyebarkan informasi tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kemudian mengintip dan dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Jadi teman-teman, ngintip itu sudah termasuk pelecehan seksual. Nah, biasanya kata orang Jawa ya, kalau tinggilan itu katanya suka ngintip orang mandi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah membujuk, menjadikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Biasanya ini bentuknya adalah manipulatif dalam bentuk pacaran gitu ya. Kemudian memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Selanjutnya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, dalam hal ini juga case-nya sudah masuk ke dalam Satgas PPKS, sudah ada laporannya dan sedang kami proses gitu teman-teman. Next. Nah, sangat rinci gitu ya penjelasan bentuk kekerasan seksual di dalam Permendikbud ini. Selanjutnya ada membuka pakaian korban tanpa persetujuan. Biasanya kan teman-teman gitu menjumpai guyonan gitu ya, resletingnya dibuka, kemudian menarik bajunya sehingga baju tersebut buka kancingnya, kayak gitu itu sudah termasuk pelecehan teman-teman. Kemudian memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Nah, mungkin ini penjualan manusia gitu ya.
Kemudian mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik yang bernuansa kekerasan seksual. Kemudian melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Nah, ini tetap dianggap pelecehan seksual karena si pelaku itu mencoba melakukan pemerkosaan. Dan yang saya dengar memang sudah ada seperti ini gitu di lingkungan kami. Tapi si korban masih dengan psikis yang trauma, jadinya belum bisa untuk speak up dan bercerita ke Satgas sendiri. Nah, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, gitu. Kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Biasanya ini laki-laki manipulatif ya, dijadikan untuk iya kok bakal tak nikahi ya, bakal aku tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu banyak banget case seperti ini. Kemudian membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Next. Nah, dari penjelasan saya tadi dan yang tercantum di Permendikbud ini juga mengatur gitu terkait pengenaan sanksi administratif. Yang pertama ringan, sedang, dan juga berat. Jadi sanksi ringan ini berupa teguran tertulis dan pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Kemudian yang kedua, sanksi berupa sedang, berupa penundaan mengikuti perkuliahan atau skors diberlakukan untuk mahasiswa yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, pemberhentian sementara jabatan tanpa memperbolehkan hak jabatan diberlakukan bagi dosen yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga, sanksi berat berupa pemberhentian tetap atau DO, gitu ya teman-teman. Ada diberlakukan untuk mahasiswa yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Kemudian bagi dosen pemberhentian tetap sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi teman-teman mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat itu bisa di DO. Dosen ataupun tenaga kependidikan juga bisa dikeluarkan dari instansi tersebut. Next. Nah, apa aja sih kewajiban perguruan tinggi menurut Permendikbud 30 tahun 2021? Ada pencegahan, penanganan, dan juga pemantauan dan evaluasi. Next. Oke, ini ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas Lintas Surabaya gitu ya. Ada pembelajaran modul PPKS pada Dikti dan Kemendikbud. Jadi per hari ini Satgas Lintas Surabaya sudah proses untuk menciptakan modul dan juga karakteristik pembelajaran yang bebas dari kekerasan seksual. Kemudian ada penguatan